Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Muslim Ways. Alhamdulillah, pada video kali ini kita sampai pada wahyu yang ketiga, yaitu surah Al-Muzammil yang diturunkan setelah surah Al-Qalam. Surah Al-Muzammil yang artinya orang-orang yang berselimut, berisi sebanyak 20 ayat, urutan surah ke-73 di Al-Quran, juz 29. Terdapat di Al-Quran dimulai pada halaman 574 dan selesai di halaman 575, mushaf 15 baris. Surah ini diturunkan di Mekah dan sebagian ahli tafsir menganggapnya khusus ayat 20 itu diturunkan di Madinah. Dua bagian dari surah ini diturunkan dalam dua periode terpisah. Bagian pertama ayat 1-19 dengan suara bulat adalah wahyu Makkiyah atau diturunkan di Mekah, dan ini didukung baik oleh pokok bahasannya maupun oleh tradisi hadis. Adapun pertanyaan di mana periode tertentu dari kehidupan di Mekah itu diturunkan tidak dijawab oleh hadis, tetapi bukti internal dari pokok bahasan bagian ini membantu untuk menentukan periode wahyu. Pertama, di dalamnya Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan untuk bangkitlah di malam hari dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau dapat mengembangkan kemampuan untuk memikul beban berat kenabian dan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ini menunjukkan bahwa perintah ini pasti telah diberikan pada periode awal kenabian ketika pelatihan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jabatan ini. Kedua, di dalamnya telah diberikan perintah agar dibacakan Al-Quran, sholat tahajud setengah malam atau sekitar itu. Perintah ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa pada saat itu setidaknya Al-Quran telah diwahyukan sebanyak yang dapat dibaca selama itu. Ketiga, dalam bagian ini Nabi Muhammad SAW telah didesak untuk memiliki kesabaran atas apa yang dilakukan oleh lawan-lawannya, dan orang-orang kafir Mekah telah diancam dengan siksaan. Ini menunjukkan bahwa bagian ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW secara terbuka mulai mendakwahkan Islam dan penentangan terhadapnya di Mekah telah tumbuh aktif dan kuat. Tentang bagian kedua, atau ayat 20, meskipun banyak ahli tafsir telah menyatakan pendapat bahwa ini juga diturunkan di Mekah, beberapa ahli tafsir lainnya menganggap sebagai wahyu Madinah, dan pendapat yang sama ini dikonfirmasi oleh pokok bahasan bagian ini. Disebutkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelas tidak ada pertanyaan tentang itu di Mekah. Itu juga berisi perintah untuk wajib membayar zakat dan sepenuhnya ditegaskan bahwa zakat pada tingkat tertentu dan dengan batas pengecualian atau nisab diperintahkan di Madinah. Tema dan pokok bahasan surah Al-Muzammil yaitu 9 ayat pertama, Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan untuk mempersiapkan dirinya untuk memikul tanggung jawab misi besar yang telah dipercayakan kepadanya. Bentuk praktisnya adalah beliau harus bangun pada jam-jam malam dan berdiri dalam doa selama setengah malam atau sedikit lebih atau kurang dari itu. Selanjutnya ayat 10-18, Nabi Muhammad SAW telah didesak untuk membaktikan dirinya secara eksklusif kepada Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Percayakan semua urusan kepadanya dengan kepuasan hati yang penuh. Sabarlah dengan kesabaran apapun yang mungkin diucapkan lawan-lawan Nabi SAW. Serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri yang akan berurusan dengan mereka. Kemudian dalam ayat 19, orang-orang Mekah yang menentang Nabi Muhammad SAW telah diperingatkan dengan mengatakan, kami telah mengirim seorang utusan kepadamu sama seperti kami mengirim seorang utusan kepada Fir'aun. Pertimbangkan saja bagaimana nasib Fir'aun ketika tidak menerima ajakan Rasulullah. Seandainya kamu tidak disiksa di dunia ini, bagaimana kamu menyelamatkan diri dari azab kekufuran di hari kiamat? Ini adalah pokok bahasan dari bagian pertama. Bagian kedua ayat 20 menurut hadis dari Hadrat Sa'id bin Jubair diturunkan 10 tahun kemudian, dan di dalamnya perintah awal yang diberikan sehubungan dengan sholat tahajud pada awal bagian pertama dibatasi. Komando yang baru memerintahkan, kerjakanlah sholat tahajud sebanyak yang Anda bisa dengan mudah. Tetapi yang harus diperhatikan secara khusus oleh umat Islam adalah sholat wajib 5 waktu sehari. Mereka harus mendirikannya secara teratur dan tepat waktu. Mereka harus menunaikan zakat mereka tepat dan mereka harus membelanjakan harta mereka dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai kesimpulan, umat Islam telah dinasihati dengan mengatakan, apapun perbuatan baik yang dilakukan di dunia tidak akan sia-sia, tetapi itu seperti rezeki yang dikirim seorang musafir terlebih dahulu ke tempat tinggal permanennya. Kebaikan apapun yang dipancarkan dari dunia, kamu akan menemukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rizki yang diturunkan itu jauh lebih baik daripada apa yang harus kamu tinggalkan di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu juga akan mendapatkan yang jauh lebih baik dan lebih kaya pahala dari apa yang telah diperbuat sebelumnya. Demikian itu tadi sekilas informasi mengenai surah Al-Muzammil. Berikutnya langsung kita simak tafsir dan terjemahan dari setiap ayatnya. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang artinya wahai orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ayat 2, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk meninggalkan selimut yang menutupi dirinya di malam hari, lalu bangun untuk menunaikan ibadah kepada Tuhan-Nya dengan melakukan Qiyamul Lail. Sebagaimana disebutkan juga di surah ke-32 ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan demikianlah Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya seperti Qiyamul Lail. Hal itu hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad SAW seorang. Dan dalam surah ini dijelaskan kadar waktu yang ia harus jalani untuk melakukan Qiyamul Lail atau sholat sunnah malam hari, seperti yang disebutkan dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Ayat 3 yang artinya yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, yakni kami perintahkan kamu untuk sholat di tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit tidak mengapa bagimu dalam hal tersebut. Ayat 4 yang artinya atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Pada kalimat kedua maksudnya, bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan, karena sesungguhnya bacaan seperti ini membantu untuk memahami dan merenungkan makna yang dibaca. Dan memang demikianlah bacaan yang dilakukan Nabi SAW, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bila membaca Al-Quran yaitu perlahan-lahan, sehingga bacaan beliau terasa paling lama dibandingkan dengan orang lain. Dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dengan suara indah dan perlahan-lahan, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil sewaktu di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang kamu baca. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia telah mengatakan, janganlah kamu membacanya seperti menabur pasir. Jangan pula membacanya dengan bacaan tergesa-gesa seperti membaca puisi atau syair. Berhentilah pada hal-hal yang mengagumkan dan gerakkanlah hati untuk meresapinya. Dan janganlah tujuan seseorang dari kamu hanyalah akhir surah saja. Ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah berat pengamalannya. Menurut pendapat yang lain, berat saat diturunkannya karena keagungannya. Sebagaimana telah dikatakan Said Ibnu Sabit radhiyallahu anhu bahwa pernah diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, sedangkan paha Ibnu Mas'ud berada di bawah paha Rasulullah SAW, maka terasa tulangnya hampir remuk karena tertindih oleh Rasulullah SAW saking beratnya wahyu yang sedang turun kepadanya. Dari Imam Ahmad meriwayatkan
Abdullah ibnu Amr pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau rasakan saat wahyu diturunkan kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya mendengar suara gemerincing lonceng, kemudian aku diam saat itu, dan tidak sekali-kali diturunkan wahyu kepadaku, melainkan aku mengira bahwa nyawaku sedang dicabut." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid atau sendirian. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Al-Haris ibnu Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimanakah caranya wahyu datang kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Terkadang datang seperti bunyi gemerincing lonceng, dan itu adalah wahyu yang paling berat bagiku. Setelah wahyu selesai dariku, aku telah hafal semua apa yang disampaikannya. Dan ada kalanya malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki kepadaku, lalu berbicara kepadaku, dan aku hafal semua apa yang disampaikannya." Siti Aisyah radhiyallahu anhu juga mengatakan, sesungguhnya ia menyaksikan wahyu sedang diturunkan kepada Nabi SAW di hari yang sangat dingin. Setelah wahyu selesai darinya, kening Nabi SAW benar-benar bercucuran keringat. Dari riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya wahyu benar-benar diturunkan kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di atas unta kendaraannya. Maka unta kendaraan beliau mendekam dengan meletakkan bagian dalam lehernya ke tanah. Tetapi dari Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa wahyu itu berat dari kedua sisinya, yakni sisi pengamalan dan saat menerimanya. Sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa wahyu itu terasa berat saat di dunia, sebagaimana terasa berat pula kelak di hari kiamat dalam timbangan amalnya. Ayat 6, yang artinya, sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Mengenai kalimat nasyiatal laili, banyak ulama tafsir yang mengartikan berdiri menurut bahasa Habsyah, yaitu bangun tidur. Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan malam hari seluruhnya dinamakan nasyiah. Dinamakan nasya'a apabila orang yang bersangkutan bangun di waktu sebagian malam hari. Menurut riwayat yang bersumber dari Mujahid, disebutkan sesudah waktu Isya. Kesimpulannya, nasyiatul laili artinya bagian-bagian waktu dari malam hari yang keseluruhannya dinamakan nasyi'ah, juga identik dengan pengertian saat-saatnya. Makna yang dimaksud ialah bahwa melakukan qiyamul lail atau sholat sunnah di malam hari lebih khusyuk dan juga melakukan bacaan Al-Quran padanya lebih meresap ke hati ketimbang dalam sholat sunnah siang hari. Karena siang hari merupakan waktu beraktivitas bagi manusia, banyak suara gaduh dan kesibukan dalam mencari rezeki penghidupan. Ayat 7, yang artinya, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Atta bin Muslim mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah waktu luang dan tidur. Sedangkan Abul Aliyah, Mujahid, Abu Malik, Ad-Daha, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, dan Sofyan Tsauri mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan sabahan tawila ialah waktu luang yang panjang. Qatadah mengatakan artinya waktu luang dan waktu mencari rezeki dan berpergian. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, yakni bagi keperluan-keperluanmu, maka gunakanlah malam hari untuk agamamu. Ia mengatakan di saat sholat malam hari difardukan atau diwajibkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya, lalu Dia memberikan keringanan dengan menghapuskan sebagian besarnya, lalu Ia membaca firman-Nya, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, Nabi Muhammad SAW, berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Demikian menurut apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.
Dalil yang menguatkan pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ialah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Sa'id bin Hisham bahwa ia menceraikan istrinya, kemudian berangkat ke Madinah untuk menjual propertinya yang ada di Madinah, lalu ia menggunakannya untuk keperluan jihad dengan membeli perlengkapan dan senjata untuknya. Kemudian ia berjihad melawan orang-orang Romawi hingga akhir hayatnya. Kemudian ia bersuara dengan sejumlah orang dari kaumnya yang menceritakan kepadanya bahwa pernah ada 6 orang dari kalangan kaumnya mempunyai keinginan untuk melakukan hal tersebut di masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah pada diriku terdapat suri teladan yang baik bagi kalian?" Rasulullah SAW melarang mereka melakukan perceraian itu. Maka Sa'id bin Hisham menjadikan mereka sebagian dari kaumnya yang ia jumpai sebagai saksi saat ia merujuk kembali kepada istrinya. Setelah itu ia kembali kepada kami dan menceritakan kepada kami bahwa ia pernah datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menanyakan kepadanya tentang sholat witir Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas berkata, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang penduduk bumi yang paling mengetahui tentang sholat witir yang dilakukan Rasulullah SAW?" Sa'id bin Hisham menjawab, "Ya." Ibnu Abbas berkata, "Datanglah kepada Aisyah dan tanyakanlah kepadanya tentang hal itu. Lalu kembalilah kepadaku dan ceritakanlah kepadaku tentang jawabannya kepadamu." Sa'id bin Hisham melanjutkan kisahnya bahwa ia menemui Hakim bin Aflah dan membawanya pergi ikut menghadap kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Engkau Hakim?" Hakim menjawab, "Ya." Aisyah bertanya, "Siapakah orang yang bersamamu?" Hakim menjawab, "Sa'id bin Hisham." Aisyah bertanya, "Ibnu Hisham yang mana?" Hakim menjawab, "Ibnu Amir." Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anhu mendoakan rahmat buat mereka dan berkata, "Sebaik-baiknya orang adalah Amir." Sa'id bin Hisham bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah SAW." Aisyah balik bertanya, "Bukankah kamu telah membaca Al-Quran?" Aku menjawab, "Benar." Maka Aisyah berkata bahwa akhlak Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Sebelum pamit aku kembali bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang qiyam, solat malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Siti Aisyah balik bertanya, "Bukankah engkau telah membaca firman-Nya, hai orang-orang yang berselimut?" atau Nabi Muhammad SAW. Aku menjawab, "Benar, aku telah membacanya." Siti Aisyah kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berdiri di malam hari untuk sholat di awal surat ini. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdiri selama 1 tahun penuh di malam hari dalam sholat sampai kaki mereka bengkak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan turunnya wahyu akhir surat ini selama 12 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keringanan beban ini di akhir surat ini. Kemudian berdiri untuk sholat malam menjadi sunnah setelah dulu wajib. Aku hendak pergi ketika aku teringat untuk bertanya kepadanya tentang sholat witir Rasulullah. Maka aku berkata, "Wahai Ummul Mukminin, beritahu aku tentang sholat witir Rasulullah SAW." Dia berkata, "Kami, istri-istri beliau Rasulullah SAW, biasanya menyiapkan siwa untuknya dan air wudhunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya di waktu yang dikehendakinya dari tengah malam. Kemudian beliau akan membersihkan giginya dengan siwa dan melakukan wudhu. Setelah itu beliau mengerjakan sholat 8 rakaat tanpa melakukan duduk kecuali pada rakaat ke-8-nya. Dan di rakaat yang ke-8 beliau duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya, lalu bangkit lagi tanpa salam dan langsung mengerjakan rakaat yang ke-9-nya. Setelah rakaat yang ke-9 barulah beliau duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata serta berdoa kepadanya, lalu melakukan salam dengan suara yang dapat didengar oleh kami. Sesudah itu beliau sholat 2 rakaat lagi sambil duduk sesudah salamnya itu. Maka itulah 11 rakaat yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hai anakku. Tetapi setelah usia Rasulullah SAW bertambah tua dan tubuhnya mulai gemuk, maka beliau mengerjakan witirnya 7 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat lagi sambil duduk setelah salamnya. Maka itulah 9 rakaat yang dikerjakannya, hai anakku.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengerjakan sholat, beliau suka mengerjakannya dengan tetap. Apabila beliau disibukkan karena tertidur atau sedang sakit hingga sholat malam hari tidak dikerjakannya di malam hari, maka beliau mengerjakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Dan aku belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran seluruhnya dalam semalam hingga pagi harinya, dan tidak pula puasa sebulan penuh selain dalam bulan Ramadan. Lalu aku kembali kepada Ibnu Abbas dan kuceritakan kepadanya hadis yang diceritakan oleh Aisyah. Maka Ibnu Abbas berkata, "Dia benar, ketahuilah seandainya aku yang masuk menemuinya, tentulah aku akan menemuinya hingga dapat berbicara berhadap-hadapan dengannya." Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara lengkap dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ayat 8 yang artinya, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati." Yakni perbanyaklah mengingatnya dan curahkanlah seluruh waktumu untuk beribadah kepadanya. Bila kamu telah selesai dari kesibukanmu dan menyelesaikan urusan duniawimu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Surah Al-Insyirah ayat 7. Yaitu apabila kamu telah selesai dari kesibukanmu, maka curahkanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan kepadanya dan beribadah kepadanya, agar kamu menjadi orang yang berlapang dada. Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Soleh, Atiyah, Ad-Daha, dan Asyaddi telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini pada kalimat "dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati", artinya ikhlaslah kamu dalam beribadah kepadanya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dikatakan kepada seorang ahli ibadah bahwa dia adalah seorang yang mutabatil atau tekun beribadah. Termasuk ke dalam pengertian ini hadis yang melarang bertabatul, yaitu menghabiskan seluruh usia untuk beribadah dan tidak mau kawin. Ayat 9 yang artinya, "Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung." Yakni dialah yang memiliki, yang mengatur semua yang ada di masyrik dan yang di maghrib. Tiada Tuhan berhak disembah selain Dia. Maka sebagaimana engkau esakan Dia dalam ibadahmu, esakanlah pula Dia dalam bertawakal, dan ambillah Dia sebagai pelindung. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain firman-Nya, "Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya" pada surat Hud ayat 123. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan" di surah Al-Fatihah ayat 5. Dan masih banyak ayat lainnya yang mengandung perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan bertaat serta berserah diri kepadanya. Shadaqallahul Azim.